Selamat pagi pemirsa, saya Siti Isneni Nur akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Abaikan physical distancing, ratusan warga padati kantor pos Sibolga. 90 jenazah dimakamkan dengan protokol COVID-19 di Kota Medan. Napi asimilasi curi sepeda motor terekam CCTV ditangkap polisi Binjai. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, abaikan jaga jarak di masa pandemi, ratusan warga terlibat aksi saling dorong dan berdesakan ketika mengambil nomor antrian bantuan sosial tunai di kantor pos Kota Sibolga. Begitu nomor antrian pencairan dana bantuan sosial tunai dibawa oleh petugas, ratusan warga yang telah mengantri berjam-jam langsung menyerbu petugas yang dikawal oleh dua aparat kepolisian. Alhasil petugas kantor pos sempat kewalahan lantaran warga mulai saling dorong dan berdesakan untuk mendapatkan nomor antrian pencairan dana bantuan sosial tunai sebesar Rp600.000. Membludaknya masyarakat Kota Sibolga yang ingin mencairkan dana bantuan sosial tunai tersebut sempat membuat kewalahan para petugas kantor pos Kota Sibolga. Pasalnya jumlah petugas terbilang sedikit daripada masyarakat yang ingin mencairkan dana BST. Iya, sempat juga karena sekarang ini kan lagi rame dapat kantor pos. Jadi Bapak dapat nomor antrian berapa tuh, Pak? 749. Bapak sendiri berkira kan dapat pembagiannya nanti cairnya jam berapa, Pak? Kira-kira jam 5 ataupun jam 4. Bapak sendiri hadirnya dari jam berapa ke sini datangnya? Dari jam 7 pagi. Jadi sempat berdesak-desakan dari Pak sama warga lainnya sama rebut itu, Pak? Sempat juga tadi. Yang membagikan kupon antrian siapa, Pak? Pihak pos. Perkata pos ya. Untuk mengantisipasi banyaknya masa, kantor pos Kota Sibolga memberlakukan aturan pembagian waktu. Masing-masing setiap kelurahan diberikan layanan waktu selama 3 jam. Dalam pencairan dana bantuan sosial tunai, kantor pos Kota Sibolga melayani pencairan sebanyak 17 kelurahan yang ada di Kota Sibolga. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Ibu-ibu yang tergabung dalam tim penggerak PKK Kota Tanjung Balai membagi-bagikan ribuan masker kepada pedagang dan warga yang berada di sejumlah pasar pagi. Berawal dari keprihatinan di tengah wabah COVID-19 dan masih banyaknya warga yang keluar rumah tanpa memakai masker, ibu-ibu PKK ini membuat masker sendiri dan dibagikan kepada warga dan pedagang di sejumlah pasar di Kota Tanjung Balai. Menurut Sri Silvisa Novita, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tanjung Balai, masker yang dibagikan ini merupakan swadaya masyarakat di tiap kelurahan yang membuat masker sendiri dari kain perca. Selain membagi-bagikan masker, ibu-ibu PKK ini juga melakukan sosialisasi untuk menjaga jarak dan menjaga kebersihan sekitar. Masker ini adalah swadaya dari ibu-ibu PKK Kelurahan dan Kota Tanjung Balai yang memberdayakan tukang jahit yang ada di setiap kelurahan, jumlahnya 1.000 masker. Oke. Kita lihat di pajak ini Bu, kan pelanggan atau penjual kan terlalu rapat. Apa yang Ibu lakukan tadi Bu? Saya mensosialisasikan kepada pedagang dengan menempelkan brosur protokol yang benar saat berdagang dan juga memberikan brosur protokol yang benar saat berbelanja di pasar. Dan juga menganjurkan para pedagang dan pembeli untuk menjaga jarak 1 meter minimal. Kurangnya kesadaran warga dalam memakai masker dan menjaga jarak di sejumlah pasar sangat memprihatinkan. Mereka selalu mengabaikan arahan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Diharapkan melalui pembagian masker ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya COVID-19. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Puluhan ibu rumah tangga dari 3 desa di Kecamatan Angkola, Muara Tais, Tapanuli Selatan mendatangi kantor camat setempat untuk meminta bantuan sosial terdampak COVID-19. Mereka kesal karena yang mendapat bantuan adalah orang yang mampu secara ekonomi. Kekesalan puluhan ibu rumah tangga ini akhirnya memuncak karena tak kunjung dapat bantuan sosial dari pemerintah.
Mereka mencari camat Angkola Muara Tais di setiap ruangan untuk meminta bantuan sosial. Namun, camat Fadil Harahap tidak berada di tempat. Puluhan ibu rumah tangga dari Desa Sipangko, Desa Pargumbangan, dan Desa Pasir Matogo ini merasa kesal kepada camat karena yang mendapat bantuan sosial terdampak COVID-19 di desa mereka adalah orang-orang yang mampu secara ekonomi. Sementara mereka yang sepantasnya menerima justru tidak menerima bantuan. Perlu Pak, mau saya ke sana disurvei pun sekarang mau saya Pak. Siapa yang dapat itu, yang besar rumahnya Pak dapat, yang sawahnya luas dapat, ya itulah Pak. Makanya kami datang ke sini berbondong-bondong Pak, minta keadilan kami Pak. Di mana kesalahan kami kan dapat bantuan ini. Karena Bapak Presiden pun udah mengumumkan di TV Pak, barang siapa semua asalkan warga Indonesia dapat ini apanya Pak, bantuan ini. Itulah makanya Bapak kami mau minta keadilan biar kami dapat. Udah jumpa dengan orang kantor camat Bu? Dengan camatnya udah jumpa? Belum Pak, kami masih nunggu ini Pak. Udah ada kami hampir 2 jam di sini Pak, belum datang. Pembagian bantuan sosial terdampak COVID-19 kerap bermasalah di Kabupaten Tapanuli Selatan. Tidak adanya verifikasi dari aparat desa membuat penyaluran bantuan sosial menjadi salah sasaran. Data dari Dinas Sosial 5.000 lebih warga miskin di Tapanuli Selatan hingga saat ini belum terdata dengan baik untuk menerima bantuan sosial terdampak COVID-19. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. 90 jenazah dimakamkan dengan protokol COVID-19 di Kota Medan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pandemi COVID-19 terus mewabah di Sumatera Utara. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat, dalam 3 bulan terakhir sudah 90 jenazah dimakamkan dengan protokol kesehatan. 85 diantaranya PDP dan 5 lainnya positif COVID-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara melalui juru bicara Dr. Aris Yudaryansyah menyampaikan, sebanyak 90 jenazah telah dimakamkan dengan protokol COVID-19. Jenazah yang berstatus PDP dan positif COVID-19 tersebut dimakamkan di tempat pemakaman umum khusus di Kelurahan Simalingkar B, Medan Tuntungan. Dari angka itu, sebanyak 39 jenazah merupakan warga Kota Medan. 51 jenazah lainnya merupakan warga luar Medan. Gugus Tugas berkoordinasi dengan pemerintah Kota Medan. Saat ini telah menyiapkan lokasi pemakaman khusus COVID-19 di daerah Simalingkar B. Tempat pemakaman ini disiapkan guna mengantisipasi penolakan warga terhadap jenazah COVID-19. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Kota Medan, saat ini di Simalingkar ada 90 jenazah yang sudah dimakamkan. Jumlah PDP yang meninggal dunia hingga hari ini berjumlah 85 orang. Ya, semuanya dimakamkan dengan protokol COVID. Saudara-saudara sekalian, kami sampaikan bahwa berdasarkan definisi yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), jadi kematian yang disebabkan oleh penyakit COVID, maka kematian itu disebut sebagai kematian COVID. Hingga kini, tercatat jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara sebanyak 218 orang. PDP berjumlah 202 orang, meninggal dunia 25 orang dan pasien sembuh 58 orang. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV.
Kawasan wisata Parapat yang berdekatan dengan Kabupaten Simalungun bisa dilalui dari Pelabuhan Tomok, Kecamatan Simanindo, Sumatera Utara. Sejak penyebaran COVID-19, sejumlah kawasan di Danau Toba yang merupakan pintu masuk diperketat penjagaannya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sejak viralnya penjemputan yang dilakukan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun terhadap seorang warganya yang terpapar COVID-19 di Parapat, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, petugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Samosir bersama pemerintah daerah melakukan pengawasan ketat terhadap penumpang kapal yang tiba di pelabuhan tersebut. Penyemprotan disinfektan pada kapal serta barang milik penumpang langsung dilakukan. Penumpang kapal yang turun diwajibkan mencuci tangan serta mengukur suhu tubuh. Tidak hanya itu, petugas gugus di Pelabuhan Tomok juga tidak segan-segan untuk melakukan pemulangan terhadap penumpang kapal yang datang ke Samosir tanpa ada urusan penting. Dari 3 raja, dari Aji Bata, yang 2 itu aja. Kalau dari Danau, ya tentunya dengan adanya pemeriksaan bekerja sama dengan pihak dari kecamatan juga dari kabupaten, kita bersama-sama. Tentunya dari desa yang kita lakukan dari desa, ya menganjurkan supaya pakai masker, salah satunya cuci tangan. Jadi kalau ada yang disanksikan, apalagi dari zona merah, kita akan melarang supaya langsung dipulangkan ke tempat asalnya. Pengurangan jadwal penyeberangan trip kapal juga telah dilakukan. Dalam 1 hari, sebelumnya dapat dilakukan sebanyak 14 trip. Namun kini menjadi 5 trip penyeberangan yang dapat dilakukan. Hal ini guna mengantisipasi mewabahnya virus corona atau COVID-19. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Eva Rina TV. Tim gabungan pemerintah Kota Binjai dan Polres Binjai, Sumatera Utara menggelar rapid test massal di sejumlah kafe. Hasilnya 2 warga reaktif COVID-19. Pelaksanaan rapid test secara massal dilakukan gugus tugas COVID-19 Kota Binjai di sejumlah lokasi kafe dan tempat berkumpulnya anak muda di kota setempat. Aksi ini dipimpin langsung Wali Kota Binjai Muhammad Idaham dan dibagi menjadi 5 tim yang terdiri dari TNI Polri, Satpol PP, BPBD, serta tim kesehatan COVID-19. Di sejumlah lokasi tempat berkumpulnya anak muda ini, petugas langsung melakukan rapid test dan memeriksa satu persatu pengunjung kafe dengan alat rapid test. Pemilik serta pekerja kafe juga diperiksa petugas medis dengan mengambil sampel darah. Dari hasil rapid test massal, 2 warga Binjai dari Kecamatan Binjai Barat dan Kecamatan Binjai Selatan diperoleh hasil reaktif COVID-19 dan langsung dikarantina oleh petugas. Kedua warga yang ditemukan reaktif COVID-19 ini langsung dikarantina dan esok harinya akan dilakukan tes swab. Jika hasilnya positif, maka kedua orang tersebut akan dikirim ke rumah sakit rujukan di Kota Medan untuk dilakukan karantina dan perawatan. Rapid test akan dilanjutkan di sejumlah titik keramaian seperti pusat perbelanjaan, pasar, dan lain sebagainya. Pada hari ini, malam ini, kami sudah bergerak tadi jam 9 pas ke 6 titik. Ya. Pada 6 titik itu kita mendapatkan 2 orang yang berhasil kita jumpai yang reaktif, artinya IgM, ya. Sesuai dengan SOP kita, yang 2 orang ini, satu dari Binjai Selatan dan satu dari Binjai Barat, kita langsung bawa ke karantina. Besok pagi, rencana kita akan kita pemeriksaan lanjutan, yaitu berupa pemeriksaan PCR, yaitu pemeriksaan swab, yang nantinya akan kita periksa besok pagi dan kita kirim langsung ke Rumah Sakit Medan. Ya. Untuk itu, kami berpesan kepada masyarakat, ya, bahwa inilah potret dari sekian banyak yang sudah kita periksa, ya, hampir 200 orang. Kita jumpai 2 orang ternyata reaktif IgM. Nah, ini akan kita lanjutkan nanti. Kita harap kepada masyarakat bahwa tetaplah menjaga social distancing, kemudian
physical distancing, dan keluar memakai masker. Dan jangan lupa mencuci tangan. Diharapkan dengan dilakukannya rapid test secara massal ini dapat memutus mata rantai COVID-19 sehingga Kota Binjai segera terlepas dari COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan narapidana asimilasi warga Kota Binjai, Sumatera Utara terekam CCTV. Petugas polisi yang mencoba mengamankan langsung menembak kaki pelaku dengan timah panas karena melawan saat akan ditangkap. Aksi pencurian sepeda motor dilakukan oleh warga Jalan Pradana, Kelurahan Brengam, Kota Binjai terekam CCTV. Aksi pencurian tersebut terjadi di salah satu toko Jalan Soekarno-Hatta, Kota Binjai. Tersangka mengambil 1 unit sepeda motor milik ojek online dan kabur. Tak lama kemudian, korban yang mengetahui hilangnya sepeda motor miliknya langsung melaporkan ke Polres Binjai lengkap dengan CCTV dari lokasi tersebut. Petugas polisi Ibda Hodiatur Purba langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan tersangka di lokasi berbeda, di Jalan Ikan Arwana, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Jamret di mana? Di Bonjol. Di Bonjol. Kapan itu? Setahun yang lalu. Saat dilakukan pengembangan, tersangka mencoba kabur dan akhirnya dilumpuhkan petugas dengan timah panas. Kepada petugas, tersangka mengaku bahwa dirinya merupakan narapidana asimilasi yang baru keluar dari penjara bulan April lalu. Tersangka juga mengaku nekat melakukan aksi kejahatan karena tidak memiliki penghasilan saat keluar dari penjara. Kini tersangka telah ditahan pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Berbagai macam jenis kuliner dan minuman untuk berbuka puasa ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Salah satunya bika bakar yang merupakan kue khas Bukit Tinggi yang banyak diburu warga untuk berbuka. Bagi kebanyakan masyarakat Kota Medan ketika mendengar kata bika adalah oleh-oleh khas Medan, yakni bika Ambon. Namun ternyata bagi masyarakat Minang, bika merupakan jajanan yang terbuat dari bahan sederhana, seperti tepung beras, kelapa dan gula, dan dimasak dengan cara dibakar menggunakan sabut kelapa. Di Medan, Sumatera Utara, bika bakar khas Bukit Tinggi ini menjadi sasaran menu berbuka puasa yang kerap diburu warga. Selain rasanya yang enak, jajanan ini juga sangat lembut dengan harum bakar yang khas. Kue khas yang sudah ada selama 20 tahun di Kota Medan ini berada di Jalan Utama Ujung. Untuk satu porsi bika bakar, pembeli hanya cukup merogoh kocek Rp2.000. Di bulan Ramadan, penjual selalu menambah stok untuk dijual karena banyaknya permintaan dari pembeli. Namun, di tengah pandemi COVID-19 ini, penjualan cenderung menurun. Ya kelapa dicampur sama tepung beras lah. Ya habis itu jadi bakar. Dicetak dulu kan. Untuk dipanggang ya. Untuk proses masak sendiri berapa lama tuh Bang? Yang lama 15 menit Bang. Ini kan di bulan Ramadan ini Bang, gimana Bang penjualannya Bang? Apakah bertambah atau berkurang Bang? Ya alhamdulillah Bang, biasa aja Bang, kayak tahun kemarin gitu. Dalam sehari bisa berjual berapa buah apa kue gitu? Ya sekarang 300-400 buah lah. 100 buah Bang ya. Untuk menikmati jajanan ini, lebih nikmat disajikan dalam keadaan hangat sebagai cemilan berbuka puasa, ditambah segelas teh dan kopi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Siti Isnani Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda.
Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.